Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar dan semangat untuk membantu orang tua ya. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Robi akan mengajak kalian belajar bersama ilmu pengetahuan sosial. IPS ini seperti di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu tentang kenampakan alam daratan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke kenampakan alam perairan. Di antara kenampakan alam daratan yang kita sudah pelajari kemarin ada gunung pegunungan, bukit perbukitan, kemudian ada apalagi dataran tinggi, dataran rendah, ada delta, kemudian ada lembah dan pantai ya. Nah, itu kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kenampakan alam daratan. Nah, di sini kalau kemarin itu ada beberapa, kira-kira kenampakan alam daratan ini ada apa saja ya? Mari kita buka bukunya. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita alangkah baiknya kita ucapkan terlebih dahulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah sekarang kita masuk ke kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Nah, di sini kenampakan alam perairan itu apa sih? Coba lihat di buku di halaman 12, boleh dibuka ya. Di halaman 12 ada. Di halaman 12 ini, kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Kenampakan permukaan bumi yang digenangi air, katanya gitu. Nah, diantaranya adalah yang pertama di sini apa? Danau. Danau ini adalah genangan air yang luas dan dikelilingi daratan. Nah, danau ini terbentuk dari proses alamiah seperti gunung meletus ya. Makanya di sini kalau yang paling dekat itu danau, kira-kira danau apa? Danau apa ya? Danau Toba ya. Kalau di sini yang dekat itu ada Situ. Danau itu ada istilah lainnya adalah Situ. Situ Cileunca itu genangan air juga yang luas, makanya di sana suka dipakai untuk rekreasi, berwisata ke sana. Nah, di sini danau itu dikelilingi oleh daratan. Jadi seperti lengkungan daratan yang terisi air, kemudian di sekeliling genangan air itu dikelilingi oleh daratan. Nah, danau itu terbentuk biasanya dari proses alamiah seperti gunung meletus. Tapi ada juga danau buatan seperti danau yang ada di lupa lagi di Cisanti. Ada Situ Cisanti. Di sana itu juga danau ya. Nah, kita masuk seperti di sini ada contoh-contoh danau yang ada di Indonesia. Di sini contoh danau di Indonesia ada apa saja ya? Kita lihat. Danau Laut Tawar di Aceh. Ini danau yang alami karena terbentuk oleh letusan gunung biasanya. Nah, ini Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian ini apa? Danau Batur di Bali. Kemudian Danau Tabligan di Bali juga. Nah, ini Danau Kelimutu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada lagi Danau Matano di Sulawesi Selatan. Danau Towuti di Sulawesi Selatan juga. Nah, itu diantara danau-danau yang terkenal di Indonesia. Nah, di sini kemudian kita masuk ke rawa. Rawa itu bisa dilihat di sana adalah daratan yang selalu digenangi air. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu, tapi daratan yang selalu digenangi air. Namanya rawa. Rawa biasanya di sekitar sungai
banyak ditumbuhi tanaman bakau. Nah, di sini biasanya dipenuhi oleh lumpur-lumpur. Karena daratan yang digenangi air pasti daratan itu akan seperti lumpur ya. Nah, di sini kita masuk ke materi tentang sungai. Sungai yang paling dekat di kita sungai apa? Sungai Citarum ya. Sungai Citarum. Sungai adalah aliran air yang panjang dari daratan. Sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan hingga ke hilir atau ke laut. Nah, di sini hulu Sungai Citarum kira-kira di mana? Ada yang tahu? Iya, di sana di 0 km Citarum. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang pernah ya, ada yang pernah ke 0 km Citarum. Di sana ada mata air Sungai Citarum. Nanti hilirnya kemana? Ke laut ya. Nah, di sini aliran ini aliran air ini sangat panjang. Jadi ketika air keluar dari mata airnya itu sangat bening sekali ya, sangat bening sekali. Nanti seiring perjalanan air itu mengalir, nanti ada merusak lingkungan sungai. Ada yang buang sampah, ada yang mau limbah-limbah pabrik dikesanakan ya, dikesungai-kan. Akhirnya apa? Sungai menjadi tercemar, dan akhirnya apa? Imbasnya nanti laut juga bisa tercemar. Makanya kita sebagai siswa-siswi dari SAIJ, kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita, terutama di sungai ya. Sungai, jangan buang sampah sembarangan, tetap menjaga lingkungan. Nah, di sini di sungai itu biasa dimanfaatkan untuk irigasi, perairan lahan pertanian, peternakan ikan berupa tambak, kemudian ada lagi perdagangan, ada olahraga air juga, transportasi air, pembangkit listrik tenaga air. Di sungai itu ada apa? Irigasi, biasanya sungai mengairi perkebunan, dinamai dengan irigasi. Nah, di irigasi itu disebarkan air sungai itu ke berbagai perkebunan sehingga perkebunan bisa teraliri air. Nah, di sini kemudian yang kedua ada peternakan ikan. Biasanya di beberapa daerah banyak yang beternak ikan di sungai. Ada yang memakai keramba apung, kolam apung ya. Seperti kita ke mana itu? Ke daerah Cililin ke sana atau di Cirata, itu banyak kolam-kolam apung. Mereka para peternak ikan itu mereka berternak ikan di atas di sungai itu, tapi dengan menggunakan keramba apung atau kolam apung. Nah, kalau di sungai-sungai kecil biasanya kerambanya pakai bambu ya, bambu dipatenkan ke dasar sungai itu. Kemudian sungai itu mengalir melewati keramba itu, dan di keramba itu disimpan benih-benih ikan, sehingga seiring berjalannya waktu ikan itu bisa menjadi berkembang. Kemudian di sungai itu juga ada untuk perdagangan. Di sini seperti di layar bisa dilihat ada pemanfaatan pasar sebagai pasar terapung. Di sini ada lagi juga sungai itu digunakan untuk olahraga, bisa untuk olahraga renang ya, atau itu apa? Olahraga dayung bisa juga di sungai. Nah, kemudian kita masuk ke kenampakan daratan yang terakhir, kenampakan alam perairan terakhir, yaitu laut. Nah, di sini sebagian besar permukaan bumi ini merupakan laut. Air laut mengandung garam sehingga terasa asin. Nah, di sini di buku bisa dilihat di halaman 14, laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, bisa pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini lautan juga memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Nah, di sini laut itu dimanfaatkan katanya untuk tempat nelayan mencari ikan, betul. Kemudian laut juga sebagai sumber makanan laut, seperti apa? Ikan memakan ikan lagi, seperti apa?
ikan kecil dimakan ikan besar, kemudian ikan-ikan itu dimakan oleh kita juga, sampai ke soreang, sampai ke katapang. Ikan-ikan laut itu sebagai sumber makanan. Kemudian ada juga olahraga air, banyak yang berolahraga air, diantaranya apa kira-kira? Yang ombak-ombak itu apa? Surfing ya, berselancar juga itu olahraga air. Kemudian bisa juga laut itu dimanfaatkan untuk sarana perdagangan antar negara, dari negara satu ke negara yang lainnya, menjual barangnya, mengekspor barangnya itu melewati perairan laut. Makanya laut itu bisa dimanfaatkan untuk berlayar atau menggunakan kapal pesiar untuk mengirimkan, mengekspor barang-barang dalam negeri. Kemudian yang terakhir di sini ada laut itu dimanfaatkan sebagai sarana transportasi antar pulau. Mau nyebrang ke pulau sana melalui laut. Kalau nggak mau melalui laut berarti harus terbang pakai pesawat. Nah itu diantara kenampakan alam perairan yang ada di dunia. Itu saja penjelasan secara garis besarnya. Secara detailnya bisa kalian pelajari dari halaman ke-12 sampai ke-14. Insya Allah mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Insya Allah kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, tetap membantu orang tuanya. Terima kasih kepada ayah bunda yang selalu memfasilitasi kita untuk tetap belajar. Terima kasih kepada semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.